Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata inda taqwa. Ibu-ibu rahimakumullah, kita mengkaji taklim hadis atau ta'allum hadis. Dan ta'allum hadis mulai hari ini tentang bagaimana caranya untuk meraih haji mabrur. Tapi saya akan jelaskan dulu metode pengkajian, karena waktu sebelum Ramadan ada pertanyaan naon hari tamhid, tausik dan lain sebagainya, makanya saya jelaskan ya. Jadi seperti pernah saya jelaskan pada waktu yang lalu, kajian hadis atau ta'allum hadis itu ditempuh dengan 11 tak. Jadi 11 tak. Tak yang pertama adalah tamhid. Nah, nanti apa itu tamhid akan saya jelaskan. Maka tamhid ini mulai dari latar belakang. Latar belakang menggunakan istilah ta'allum hadis atau ta'allum sunnah, as-sunnah nabawiyah. Jadi kalau kepada Al-Quran suka menyebut tadabbur Al-Quran, karena itu berdasar 2 ayat, yaitu surat An-Nisa, afala yatadabbarun Al-Quran, dan juga surat Muhammad, afala yatadabbarun Al-Quran. Jadi tadabbur Al-Quran. Sedangkan kepada hadis kita istilahkan ta'allum. Berasal dari apa? Maka kita jawab latar belakang menggunakan istilah ta'allum. Sunnah Rasul itu merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Karena Al-Quran dan sunnah atau Quran hadis, yang kedudukannya tidak ada perbedaan. Karena baik Quran maupun hadis sumbernya wahyu. Jadi sabda Rasul itu bukan berdasar penelitian, tapi berdasar wahyu. Walaupun kadang-kadang mengundang hal-hal berkaitan dengan penelitian. Ya umpamanya masalah makanan, masalah kesehatan. Rasul kan berbicara masalah kesehatan. Masalah Rasulullah berbicara masalah makanan. Rasul berbicara masalah kenegaraan, masalah kemasyarakatan, dan masalah kehidupan. Itu menuntut kepada kita untuk penelitian. Tapi Rasul sabdanya itu bukan berdasar penelitian, tapi itu berdasar wahyu. Makanya apa yang disabdakan oleh Rasul itu pasti benar, karena tidak mungkin wahyu itu salah. Nah, maka wahyu yang digunakan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada berupa Al-Quran, ada berupa sunnah. Jadi boleh kita menggunakan hadis atau sunnah, tapi pengertian sunnah di sini kan pengertian sunnah berdasar fikih. Karena kalau pengertian sunnah berdasar fikih, ma yusabu fi'luhu wa la yu'aqabu tarkuhu. Sunnah berdasar fikih mah yaitu apa yang mendapatkan pahala bila dikerjakan dan tidak disiksa bila ditinggalkan. Itu sunnah fikih. Tapi kalau sunnah berdasar ulumul hadis atau ta'allum hadis adalah qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa taqriruhu wa siratuhu mim ba'dil bi'sa au qablahu.
yaitu ucapan Rasul, perbuatan, persetujuan, dan jalan hidup Rasul baik sebelum diutus maupun sesudahnya, baik sesudah diutus maupun sebelumnya. Itu adalah sunnah. Jadi kadang-kadang sunnah Rasul itu hukumnya wajib, kadang-kadang hukumnya sunnah Rasul SAW itu. Tapi kadang-kadang haram dikerjakan, ada kan sunnah ya dipraktekkan oleh Rasul tetapi tidak boleh kita kerjakan. Itu sudah kita bahas pada waktu yang lalu dalam ulumul hadis sepintas, tapi akan kita bahas secara berangsur ya. Nah, Rasulullah SAW ketika masih hidup, sunnah itu berjalan, sunnah Rasul itu berjalan sesuai dengan sabdanya, sesuai dengan ucapannya, sesuai dengan perbuatannya ketika masih hidup. Jadi kalau sahabat ingin tahu sunnah Rasul, lihat aja Rasul. Kalau ada yang masih dipertanyakan, tanya aja kepada Rasul. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Jadi sahabat itu jika tidak memahami sesuatu, langsung bertanya kepada Rasul. Namun pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW itu kan wafat. Jasadnya wafat, ya. Maka pembentukan sunnah itu telah selesai dibentuknya. Jadi tinggal sisa-sisanya, sisa Rasul nanti diriwayatkan oleh para sahabat. Tapi pembentukan sunnahnya begitu Rasul wafat kan sudah selesai. Pada tahun ke-11 Hijriah, sekarang 1445. Dikurangi 11. Jadi sudah sekian tahun Rasulullah SAW wafat. Namun walau Rasulullah SAW meriwayatkan Rasulullah SAW telah wafat, sunnahnya tetap berlanjut. Jadi tidak ada putus, sunnah itu berlanjut sampai akhir zaman. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat ayat 7. Dan ini ayatnya sudah kita bahas ketika bahasan tafsir surat Al-Hujurat beberapa tahun yang lalu. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dan ingatlah anna fikum, sesungguhnya di kalangan kalian atau di sekitar kalian Rasulullah ada Rasul. Jadi yakin Rasul itu masih ada. Sekarang juga yakin Rasul itu ada di kita. Keberadaannya apa? Ya, sunnahnya lagi kita bahas. Kita kan sedang dialog, sedang komunikasi, sedang interaksi dengan Rasul. Dan ini ayat ini berlaku sepanjang masa kan. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ingatlah bahwa sesungguhnya di antara kalian atau di kalangan kalian ada Rasul. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri, andaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang kalian inginkan, dihukum, mengikutimu minal amri dalam urusan, la'anitum, maka kalian akan berkesulitan. Jadi kalau Rasul mengikuti keinginan kita, maka kita akan kesulitan. Walakin tapi Allah itu habbaba ilaikumul iman, menjadikan kepada kalian cinta iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan iman itu hiasan bagi atau dalam hatimu. Wa karroha, dan membikin benci ilaikum kepadamu al-kufra, dan kekufuran, wal fusuq, dan kefasikan, wal isyan, dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang yang mendapat petunjuk.
atau yang meraih kecerdasan. Nah, di sini setiap mukmin mesti sadar bahwa Rasul itu tetap ada di kalangan kita. Karena yang wafat adalah jasad. Sedangkan sunnahnya tetap ada sebagai pedoman hidup. Orang yang menyadari keberadaan Rasul itu akan merasakan manisnya iman. Karena merasa dibimbing terus oleh sunnah. Dan di dalam pangkal ayat ini menggunakan wa'lamu annafikum. Wa'lamu, ketahuilah bahwa di kalangan kalian ada Rasul. Istilah wa'lamu memerintah berilmu. Maka kita istilahkan ta'alum kepada sunnah Rasul itu. Jadi kenapa tidak menggunakan tadarus kepada Quran, atau tilawah, atau kiroah, atau tadabur pada Quran. Tapi kalau kepada hadis ta'alum. Kenapa ta'alum? Karena wa'lamu annabikum Rasulullah. Menggunakan istilah i'lamu, ingat, sadar, tahu. Jadi mengetahui. Yang langsung menugaskan belajar atau ta'alum, mempelajari, mengkaji. Dengan ta'alum itu maka setiap umat diwajibkan hidupnya sesuai dengan sunnah Rasul. Kehidupannya akan berusaha menyesuaikan diri dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul. Bukan sunnah yang menyesuaikan kepada umat, tapi umat menyesuaikan kepada sunnah Rasul. Dan Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat yang wafat tahun 74 Hijriah, itu berkomentar, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ingatlah di kalanganmu ada Rasul. Lau yuti'ukum, andaikan Rasul mengikuti fi kasri minal amri, dalam berbagai urusan atau dalam kebanyakan urusan, la'anitum, pasti kalian mengalami kesulitan. Qala hada nabiyukum. Ketika ayat ini turun, kan para sahabat orang soleh semua. Ingat bahwa di kalanganmu ada Rasul. Andaikan Rasul mengikuti keinginanmu, maka kalian akan susah. Padahal saat itu ketika ayat ini turun, ketika Rasul diutus, para sahabatnya orang-orang soleh. Tapi walaupun orang soleh, kalau Rasul mengikuti keinginan para sahabat, akan kesulitan. Ada nabiyukum, ini nabimu sallallahu alaihi wasallam, yuha ilai, yang mendapat wahyu. Wahyaru a'immatukum, dan kalian yang menerima wahyu ini ketika ayat ini turun adalah pemimpin-pemimpin umat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu kan orang-orang hebat, orang-orang soleh. Para wanita juga banyak kan. Ya Aisyah, mulai dari Siti Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Maimunah, Hindun, Romlah, Zainab. Itu orang-orang soleh, perempuan-perempuan itu. Walaupun setelah para istri Nabi wafat, rawi hadis rada susah perempuan. Ketika Rasulullah SAW ada, ketika para istri Nabi masih ada, itu para istri Nabi semuanya meriwayatkan hadis. Tapi para perempuan berikutnya setelah para istri Nabi wafat, itu rata-rata meriwayatkan hadisnya lelaki. Jadi eta gitu, duka ting kumaha tah lalakon nate. Jadi abad kedua Hijriah. Itu para wanita yang meriwayatkan hadis teh lalaki.
Sehingga Siti Aisyah juga meriwayatkan ada ada Imran, masih banyak lagi. Dan ternyata sampai para penyusun kitab hadis semua kan Bukhari kan laki-laki, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Majah. Itu Imam Fikih, Hanafi, Maliki, Syafi'i, laki. Kembali semua laki. Para penulis tafsir, kalau kita lihat sejarah mah mungkin sampai abad ke-7, abad ke-7 ya, ketinggali gitu para wanita. Jadi para penulis laki-laki, termasuk kan bangsa kitab-kitab yang sangat populer ya. Tapi para wanita itu sangat soleh sebetulnya, cuma menonjol di dalam tulisannya. Kalau sekarang mah kan cukup banyak tulisan-tulisan kaum wanita. Nah, apakah ada akibatnya dengan tidak menonjol kaum ibu tersebut? Sudah pasti ada akibat, khususnya di dalam ta'alluq kepada hadis dan tadabbur kepada Quran. Karena penafsiran Quran kalau kepada Al-Quran itu kan dipengaruhi oleh pola pikir. Kan tafsir itu bayanu kalamillah, bayanan tafsirkan itu qatil mufassirin. Tafsir itu menjelaskan ayat-ayat Allah sejelas-jelasnya sesuai dengan kemampuan fasir. Syarah hadis juga begitu, menjelaskan sejelas-jelasnya hadis sesuai dengan kemampuan penyarah hadis. Jadi kemampuan penyarah hadis sekarang laki-laki unggul menyerahkan hadis teh pasti berpengaruh. Sok aya kan kepentingan lelaki, sok penceramah we ku ibu-ibu. Kupingkeun. Lamun penceramah teh eta resepnya nu kan jadi dalil ayat Quran teh senengnya nu. Tapi lamun penceramahnya teresep jadi dalil teresep. Lamun penceramah teh galak ka istrina pasti ceramah teh isina teh istri nu soleh teh nu tunduk we wungkul gitu. Tapi lamun anu baik kepada istrina beda lagi. Jadi itu kepengaruhan bagaimanapun. Jadi kalau sekarang itu semacam bukan ketimpangan ya, semacam ada kecemburuan dari kaum wanita terhadap aturan-aturan Al-Quran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, kok loba menangkan lalaki wae? Ya karena memang penyarahnya rata-rata lelaki, rata laki-laki. Makanya karena sekarang majelis taklim kaum ibu di mana-mana itu muncul lagi perbedaan-perbedaan dan prakteknya di dalam pelaksanaan Al-Quran dan hadis itu dipengaruhi oleh pergaulan sehari-hari, oleh budaya setempat. Kemarin tuh hari Rabu ya, hari libur itu kan ada silaturahim keluarga. Pun Aki itu namanya Karta, jadi di Bani Karta. Itu ada pertanyaan tentang waris. Kan sekarang cina waris teh sudah digital. Jadi sudah ada hukum waris digital. Itu bagaimana? Ada pertanyaan kepada saya. Saya katakan, digital itu pokok-pokoknya aja. Di dalam prakteknya ada perbedaan.
Karena waris itu tergantung kasusnya masing-masing, itu kan berpengaruh. Jadi ari aturan nama, aturan hukum waris nama bisa itu digitalkan, tapi kasus per kasus kan enggak. Kasus per kasus, khususnya di dalam penetapan harta. Penetapan harta yang dihasilkan oleh keluarga itu beda-beda. Kan ada yang wanita lebih banyak dari pria penghasilannya, istri lebih banyak dari suami. Ada suami yang lebih banyak, ada yang tengah-tengah, ada yang kehidupannya kan kerjasama masing-masing. Ada suami istri teh segalanya diatur oleh suami sehingga istri tidak bertanggung jawab urusan cari duit. Tapi ada juga istri yang mengatur. Nah itu otomatis kaitan dengan waris itu beda-beda. Jadi jangankan antara satu negara dengan negara yang lain, antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, antara satu suku dengan suku yang lain, antara keluarga, walaupun seibu sebapak, walaupun sekeluarga, walaupun masing-masing punya apa istilahnya itu, punya pandangan tentang mendalami al-Islam. Ya. Saya aja yang sekeluarga beda-beda bentuk rumah tangga. Walaupun semuanya disebut ustadz, tapi dalam berumah tangga beda. Dan itu yang sulit dibikin secara digital berlangsung semuanya. Itu salah satu contoh. Jadi kalau tadi ada pertanyaan ketimpangan kalangan ibu-ibu, kenapa ya ayat Quran yang hadis teh loba mang menangkeun laki wae? Itu sebetulnya bukan Quran yang hadisnya, tapi penafsirannya dan penafsiran atau penjelasannya. Makanya sejak Ramadan tahun 1445 saya itu merumuskan 11 kajiannya. Nah, di sini dikatakan law ata'ahum fi katsirin minal amri la'anit. Jadi kalau hadis harus disesuaikan dengan kepentingan umat, akan kesulitan. Kita harus sesuai dengan kepentingan umat, kepentingan Rasul. Tetapi penafsiran di dalam hadis berbeda-beda. Makanya Abu Sa'id Al-Hudri itu bertanya, fa kaifa bikumul yaum? Nah, bagaimana keadaanmu sekarang? Keadaanmu sekarang kalau hadis harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Indonesia aja berbeda-beda. Saya lahir 71 tahun yang lalu, itu mengikuti perkembangan bagaimana zaman Soekarno, bagaimana zaman Soeharto, bagaimana zaman Gus Dur, Habibie, ya, Gawati, SBY, terus Jokowi, itu kan kemarin masa Jokowi periode pertama, 5 tahun pertama, itu kan lebih menonjol Bung Karno-nya, lebih menonjol Bung Karno nu dipuji-puji teh. Tapi ges periode kedua Jokowinya nggak banyak muji-muji Bung Karno. Apalagi sekarang Prabowo menang. Prabowo itu kan minantu Soeharto. Saya yakin itu akan menonjol lagi Pak Hartonya sekarang. Saya yakin itu. Jadi pola pikir Orde Barunya itu maju lagi, apalagi kan sekarang Golkar dan sebagainya kan banyak. Jadi PDIP-nya kan cuma 16 ya, 11%, berarti kan yang 84%-nya bukan anak Karno gitu. Jadi itu sudah pasti ada perubahan, dan itu biasanya berpengaruh kepada para ustadz ya, para mubalik.
Kemudian apalagi kalau ustadznya masuk di DPR, berpengaruh. Jadi itulah yang perlu kita maklumi. Tapi jangan hanya ikut campur kepada kepentingan. Kita harus punya pengendali. Nah ini namanya ta'allum. Ta'allum hadis. Maka istilahnya ta'allum, mempelajari. Jadi komentar sahabat tersebut yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri itu mengingatkan ayat secara historis. Dan surat Al-Hujurat ayat 7 itu turun keberadaan umat itu sangat baik. Maka penafsiran ayat oleh para sahabat sudah pasti akhlak yang baik. Jadi keberadaan umat itu karena orang terpilih sahabat Rasul. Saat itu yang menerima ayat merupakan umat terpilih seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, para istri Nabi, seperti tadi Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab, Hindun dan sebagainya. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri itu yang wafat 74 dengan nada bertanya, bagaimana jika Rasul menaati umat saat ini yang bermacam-macam pandangan dan keinginannya. Jadi tegas, jangan berusaha agar sunnah mengikuti keinginan. Jadi kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh sunnah tersebut. Sunnah yang diriwayatkan oleh umat yang mesti ikut pada ketentuan sunnah yang telah baku sebagai wahyu, yang mutlak benar. Umat yang hidupnya berusaha berdasar sunnah itu tidak akan sesat. Karena Rasul bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata nabiyhi. Aku tinggalkan dua perkara fikum, di kalanganmu. Aku tinggalkan fikum, di kalanganmu. Jadi ada itu yang ditinggalkan oleh Rasul itu di kita. Amroin, dua perkara. Lan tadilu, dan kalian tidak akan sesat. Ma tamassaktum, selama kalian berpegang teguh bihima, dengan keduanya itu. Apa itu? Kitabullah atau kitab Allah wa sunnatan nabi. Kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Nabi. Hadis ini diriwayatkan Malik bin Anas, ya. Malik bin Anas yang Imam Malik. Jadi ada Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik mah sahabat, kalau ini mah Malik bin Anas, Imam Maliki, ya. Imam Maliki itu lahir 93 Hijriah, wafat 179. Dan diterangkan bahwa hadis ini adalah hadis yang dikemukakan oleh Nasiruddin Albani. Dan di sini merupakan jaminan dari Rasul. Jadi sunnah ini merupakan jaminan dari Rasul bahwa umat yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah itu tidak akan sesat. Oleh karena itu, setiap muslim dituntut untuk mengkaji, meneliti, memahami sunnah Nabi yang kita kenal dengan ta'allum sunnah Nabi. Bagaimana mungkin bisa berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah Nabi tanpa memahami isinya? Jadi jelas, as-sunnah ini memerintah agar setiap muslim mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi untuk dijadikan pedoman hidup. Umat yang paling tahu tentang sunnah Nabi, termasuk
itu akan menjadi imam, menjadi pemimpin. Jadi orang yang rajin ta'allum, orang yang a'lamu, orang yang lebih tahu tentang sunnah. Jadi kenapa ta'allum? Pertama tadi Al-Quran menyebut wa'lamu annabikum Rasulullah. Kemudian yang kedua di dalam sabda Rasul itu sendiri, bahwa orang yang a'lamu, orang yang paling tahu tentang sunnah, itu merupakan kriteria jadi imam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari yang wafat 40 Hijriah, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Imam suatu kaum itu aqra'uhum. Nah, kalau kepada Quran mah aqra'uhum, yang paling bagus membacanya Al-Quran. Fa in kanu fil qiraah sawa, tapi kalau sama bacaannya, jadi kemampuannya sama antara yang satu dengan yang lain, fa'alamuhum bis sunnah, maka yang paling tahu tentang sunnah. Jadi istilahnya dalam hadis, kalau kepada Al-Quran aqra'uhum, kalau kepada sunnah a'lamuhum. Aqra' itu paling bagus bacaannya. Kalau paling bagus bacaannya tentu paling paham. Tapi kalau as-sunnah itu istilahnya a'lamu. Makanya kita gunakan ta'allum. A'lamu bis sunnah. Dan apabila kanu bis sunnah sawaan, apabila sama, fa'aqdamu hijrah. Bidahulu hijrahnya. Bidahulu perbaikan, memperbaiki diri. Apabila sama, maka aqdamu silman. Lebih dulu keislamannya. Dan la ya umman ar-rajulu ar-rajula fi sultan. Seorang tidak boleh mengimami orang lain pada tempat kekuasaannya. Wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idni. Jangan duduk sebelum diizinkan. Ini jadi Rasulullah SAW bersabda tentang kepemimpinan yang paling bagus, yang paling paham, paling baca Al-Quran, dan paling mengetahui hadis. Kalau sama, mana yang lebih dulu kita perbaikan, kalau sama lebih dahulu Islam. Jadi artinya kan senioritas. Kalau kemudian ditentukan dalam kepemimpinan, di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan, jangan menduduki tempat kepemimpinan pihak lain tanpa seizinnya. Itu merupakan jaminan. Ini hadis riwayat Muslim yang lahir 206, wafat 261, nomor 1078. Jadi orang yang a'lam, orang yang ta'allum di dalam hadis itu berhak jadi pemimpin. Nah, kalimatnya di situ fa'alamuhum bisunnah. Dalam sabda Nabi itu menunjukkan pada umat yang berhak menjadi imam sebagai umat termulia. Maka untuk mencapai derajat tersebut mesti melalui langkah yang sistematis di dalam memahami sunnah itu. Jadi kalau kita di dalam pengajian Al-Khairat ini ada yang membahas Quran, ada yang membahas hadis. Qurannya kan cukup banyak ya. Kalau Ibu Nimah banyak kepada qiraah, tilawah. Pak Usep juga kan ada perbaikan kan tilawahnya, Pak Usep juga. Itu tapi kepada Al-Quran, termasuk juga Munawar itu kajian Al-Quran. Nah, maka tambahannya saya a'lamuhum bisunnah, karena harus aqra'uhum bi kitabillah wa a'lamuhum bisunnati Rasulillah.
sekarang untuk ngahontal atau meraih a'lamuhum bisunnah. A'lamuhum bisunnah. Maka untuk a'lamuhum bisunnah, untuk tahu sunnah, perlukan metode. Agar benar-benar paham terhadap sunnah itu betul-betul rinci dan mendetil. Dan juga Quran dan hadis itu merupakan amanah, titipan. Hudzaifah bin Al-Yaman yang wafat 36 Hijriah meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, "Annal amanata, sungguhnya amanat itu nazalat, turun, minas sama'i, dari langit, fi jadri qulubir rijal, dalam relung hati kaum pria." Geuning kaum wanita untuk kaum pria, ya otomatis lah itu bagaimana sindirannya, karena pengemban amanah lebih banyak kepada laki-laki kan. Dan kalau wanita mah dari sudut tanggung jawabnya ya, jadi dari sudut amanah itu lebih banyak kepada kaum pria. Sekarang kan amanat negara kan kepada pria, kepada kaum pria. Jadi dari mulai presiden sampai ke tingkat RT teh amanat nama. Jadi maksudnya kieu, jamaah masjid kan lebih banyak kaum pria tanggung jawabnya, pengemban amanah. Karena kan wanita mah tidak jadi imam kan, kecuali makmumnya wanita kan, tidak boleh wanita jadi imam kalau ada makmumnya pria. Berarti kan itu kalau Rasulullah SAW menandaskan jadri kulubir rijal, bukan seperti tadi yang dikatakan kaum pria lebih diutamakan dalam kedudukan, tapi dalam tanggung jawab, anger. Dalam tanggung jawab. Di dalam rumah tangga juga kan tanggung jawab kaum pria itu lebih berat dibanding dengan wanita. Makanya ketika banyak kesamaan dipaksakan sama gitu ya, dipaksakan sama derajat tanggung jawabnya, ya akibatnya banyak perceraian. Di Indonesia kan banyak perceraian yang diakibatkan oleh pengaduan wanita. Sampai sekarang perceraian itu rata-rata ya mayoritasnya itu atas pengaduan wanita. Itu mungkin karena tidak bertanggung jawabnya suami, sehingga didakwa. Karena kan harusnya kan tanggung jawab tangga teh, tapi kan banyak yang tidak tahu. Karena itu penyimpangan banyak terjadi. Itu mungkin salah satu makna, tentu saja nanti oleh kaum wanita akan beda lagi itu pemahamannya ya. Nah, tadi juga kan bitokotil mufassirin, jadi kemampuan si penjelas itu. Jadi kita juga harus tahu, oh ini mah karena laki-laki yang membahas. Nah, kalau wanita akan berbeda lagi. Kemudian wa nazalal Quran. Jadi turun Rasulullah SAW itu nazalat amanah. Kemudian nazalat Quran. Istilahnya kepada Quran faqara'u, membaca. Dan kepada sunnah wa'alimu minas sunnah. Makanya kita gunakan istilah ta'allum karena berdasar beberapa ayat, khususnya ayat surat Al-Hujurat dan beberapa hadis. Di salam sunnah itu dikemukakan bahwa pengemban amanah itu qalbunya menerima amanah, membaca Quran dan mengetahui sunnah. Dengan demikian, tahu tentang as-sunnah merupakan tanggung jawab pengemban amanah.
Namun hadis atau sunnah nabawiyah yang mana yang mesti dijadikan dasar serta pedoman hidup yang diselidiki. Karena yang bisa dijadikan dasar itu adalah yang benar-benar dari Rasul. Yang benar-benar dari Rasul. Dan sekarang kan banyak yang disebut hadis, padahal tidak ada di dalam kitab hadis. Ibu sudah berapa kali mendengar tentang cerita Alqomah? Bagaimana tuh cerita Alqomah? Kan Ibu? Kan Ustadznya Suur bercerita tentang Alqomah, nurek mawat hararese kan, karena berdosa kepada ibunya dan ibu tidak mengampuni. Kan sering itu penceramah. Yang ditanyakan dari mana itu teh sumbernya? Hadis mana itu teh? So, ya ku ulumul hadis mah dikritisi nu kitu teh. Da eta teh rawina teh munkarul hadis. Tapi eta mah para ustaz, para balik teh cerita wae di mana-mana. Diceritakan gitu kan. Sumbernya teh. Jadi banyak gitu ya, banyak diisukan hadis. Sampai Rasulullah SAW itu kan katanya mau bakar mayit Alqomah ke negara tidak diakui. Tetapi sumbernya di kitab hadis manapun tidak ada, tidak ditemukan. Dalam kitab hadis sering diceritakan hadis. Ya karena seperti tadi, sekarang kan media masanya mudah ya, mudah nge-share. Kemarin juga ada kalau mau ibadah haji tidak boleh itu walimah karena itu riya. Karena itu riya. Bagaimana bisa disebut hajatan haji itu riya? Bagaimana? Dalilnya apa? Sebut riya. Iya kan Rasulullah SAW mau ibadah haji kan ngumumkan. Jadi 2 tahun deh ibadah haji Rasul ngumumkan. Kami nanti akan beribadah haji. Ngumumkan itu. Rasul mau umrah juga kan ngumumkan. Jadi bagaimana bisa disebut riya hajatan? Memangnya ibadah haji teh ngumpet gitu, belenyeng gitu. Padahal kan inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sofa dan marwah itu termasuk syiar agama Allah. Syiar teh naon artinya? Syiar itu siar, pamer. Jadi ibadah haji itu ibadah haji dan umroh karena sofa dan marwah. Sofa dan marwah itu melambangkan umroh dan haji. Paman paman hajjal baita ibadah haji, awi tamaro atau umroh, fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Jadi haji dan umroh itu adalah ibadah pamer. Jadi kudu diketahui orang. Jadi kalau ibu mau umroh bebeja kata tangga, tong kelemat teh. Kemana sih ibu? Umroh. Sama kurban juga. Kurban juga itu ibadah kurban, ibadah pamer. Karena dalam Quran surat Al-Hajj wal budna kami jadikan hewan itu yang disembelih min sya'airillah dari syiar agama Allah. Jadi kalau masjid umumkan kurban sya'an abdi matang diumumkan hamba Allah we. Salah saya. Kalau kita berdasar ayat umumkan. Jadi tidak sama dengan tahajud. Beda. Hari haji dan umroh mah ibadah pamer. Kalau tahajud betul bukan ibadah pamer, ngumpet. Makanya tidak berjamaah tahajud mah.
Jadi memang kalau kita baca Al-Quran, baca hadis itu banyak sumbernya. Jadi jangan langsung kepada yang umumkan apa terselah lah istilahnya mah. Ayo nyebutkan walimah tu safar. Walimah teh naon? Walimah teh makan-makan. Ya walimah itu artinya makan-makan. Jadi walimah tu safar itu makan-makan karena rek ini. Gitu. Jadi ya walimah nikah itu makan-makan. Makanya kalau ibu berkunjung kalau ibu berkunjung kan ngawinkeun tong makan. Itu mah akad. Iya, itu mah akad. Walimah itu makan-makan betul. Iya, makan-makan. Iya, betul. Jadi ada walimatus safar, ada walimatus nikah. Jadi kalau ada undangan nikah, ibu untuk makan dulu, itu betul. Kudu makan di sana. Ya memang ngaranna ge walimah nikah. Jadi lamun teu aya konsumsi, walimah nikah salah itu. Bukan walimah. Maka Rasulullah SAW juga bersabda, "Aulim walau bisyatin." Kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim, kamu berwalimahlah walau bisyatin, walaupun hanya menyembelih seekor kambing." Jadi silahkan walimah. Jadi lamun nikah mah sanes hebatna resepsi makan-makanan. Jadi matak lamun ibu-ibu bade hajatan entong nu mahal-mahal kesenian mah nu biasa we lah. Murah justru makanan nu bagus mah. Iya, boleh. Iya, boleh, tidak salah itu. Ya. Iya, walimah itu ayo dia ke rumah dulu walimah di sini boleh. Walimah apa? Ya walimah naon. Iya. Ya lamun ibu mah yang undang, ayo walimah di rumah saya bahaya. Rame. Nikah. Oh, nggak akan rame. Iya. Ilmu. Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz, balik kepada hadis. Umar bin Abdul Aziz itu bukan Umar bin Khattab ya. Kalau Umar bin Khattab mah 50 tahun sebelum hijrah lahirnya. Kalau ini mah Umar bin Abdul Aziz ya. Lahirnya 63 Hijriah, tahun 102 wafatnya. Itu khalifah ke-8 dinasti Umayyah. Makanya kan di dalam ulumul hadis mah banyak nama yang sama ya. Umar itu sangat banyak. Ya, Umar bin Abdul Aziz itu khalifah ke-8 dinasti Umayyah. Itu mengirim edaran kepada para gubernur. Antara lain kepada Abu Bakar bin Hazm yang wafat 120 Hijriah. Undur maka nabi hadis min hadisi Rasulullah. Selidiki, telitilah apa yang termasuk hadis Rasul.
Faktubhu, maka tulis. Fa inni khiftu durusal ilmi, karena aku khawatir tentang durusul ilmi. Banyak yang belajar ilmu, wadihabul ulama, sedangkan ulamanya hilang. Ya. Maka la takbal, jangan kau terima illa hadis, kecuali hadis. Jadi instruksi dari khalifah ke-8 pada dinasti Umayyah kepada para gubernur agar menyelidiki hadis nu bener we, nu diedarkeun, nu dikumpulkeun teh, yang bohong mah jangan. Itu pesen. Dan itu sekarang buktinya banyak hadis-hadis yang tidak ada sumber, tapi beredar di kalangan umat, beredar di kalangan bangsa. Pesan ini menunjukkan betapa pentingnya menyelidiki sunnah Rasul. Maka perlu disusun, ditulis yang benar-benar adanya. Dengan pesan ini, mana yang benar sunnah, mana bukan, itu harus dipisahkan. Maka muncul pada abad kedua Hijriyah ini penyeleksian sunnah. Pada abad kedua, sehingga muncul ulumul hadis, ilmu-ilmu yang menyelidiki hadis. Mulai dari abad kedua Hijriyah, ya, penyeleksian, dan di situ diketahui sehingga ditemukan mana yang sahih. Yang sahih itu yang benar-benar dari Rasul. Kalau yang hasan ada benar ada tidaknya, tapi diragukan, bukan diragukan ya, masih perlu diselidiki. Tapi kalau dhaif mah sudah pasti bukan dari Rasul. Makanya kalau hadis dhaif mah jangan dipakai. Jadi seperti cerita Alqamah, tong diceritakeun deui da eta mah hadisna dhaif. Jadi kalau hadis dhaif mah jangan dijadikan dasar. Jadi sejak pesan khalifah ini, ilmu pemahaman sunnah itu maka semakin berkembang. Baik matan, redaksi hadisnya, sanad yaitu mata rantai hadisnya, kemudian diroya penelitian di dalam mata rantai itu maupun riwayat jalan ceritanya itu berkembang terus maju. Dan pembukuannya di dalam sunnah itu ada yang masuk kepada al-masadir asliyah, itu sumber hukum yang asli. Masadir asliyah yaitu yang diriwayatkan oleh mukhrij atau mengeluarkan yang mengedarkannya, masadir asliyah. Ya, seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai itu masadir asliyah.